Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya yang saya hormati Bapak Dr. Pratama Heri Herlambang SHMH dan Bapak Moh Imam Bustami SHMH selaku dosen pengampu mata kuliah Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara. Di sini saya Winda Agustina Damayanti dengan NEMA 811422193 ingin mempresentasikan sebuah video tugas yang berisi sebuah materi tentang asas pemeriksaan alat-alat bukti dalam sengketa tata usaha negara. Di sini saya akan menyampaikan mengenai poin-poin yang akan dibahas dalam presentasi ini. Yang pertama adalah pendahuluan, kemudian yang kedua mengenai asas-asas fundamental pembuktian dalam sengketa TUN, yang ketiga adalah spektrum alat bukti dalam sengketa TUN, kemudian yang keempat dinamika beban pembuktian, dan yang kelima terakhir adalah kesimpulan. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai materi tersebut, di sini saya akan menyampaikan materi pengantar sebelum ke dalam materi inti. Yang pertama adalah, menurut Subekti yang sebagaimana dikutip oleh Rozali Abdullah pada tahun 1992, berpendapat bahwa beban pembuktian merupakan persoalan yang sangat penting di dalam hukum pembuktian, dan pendistribusiannya harus dilakukan secara adil dan tidak diskriminatif. Telah menyerah dan menerima kekalahan. Petun, menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menggunakan standar acara pidana yang sama dengan peradilan umum. Kemudian di dalam petun, lembaga peradilan berperan sangat aktif dibanding peradilan umum. Penilaian berdasarkan kebenaran dilakukan dengan menggunakan alat bukti yang bebas, sebagaimana dituangkan dalam Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986. Kemudian dalam pernyataan Sudikno dikutip oleh Wiono, yang dimaksud dengan doktrin penalaran bebas adalah suatu teori atau doktrin yang ruang lingkup penalarannya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim. Untuk Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 junto Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 yang mengatur mengenai peninjauan kembali perkara TUN yang melibatkan negara. Prinsip bukti bebas merupakan landasan di mana aturan-aturan ini diterapkan secara kolektif. Anggota DPR tersebut menyatakan bahwa tujuan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 adalah untuk menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, bukan hanya apa yang tampak sedang terjadi. Beban pembuktian, standar pengujian, dan perlunya kedua alat bukti tersebut merupakan hal-hal yang ditentukan oleh pengadilan berdasarkan pada Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, keabsahannya sepenuhnya jujur. Untuk kemudian, pasal ini dijelaskan sebagai ketentuan di dalam rangka penyelidikan terhadap hakikat realitas, identik dengan sistem pembuktian hukum acara pidana dan memungkinkan hakim petun untuk menentukan secara mandiri perkaranya tanpa menggantungkan terhadap fakta dan hal-hal yang diberikan oleh masing-masing pihak. Kemudian yang pertama adalah apa yang harus dibuktikan. Kemudian yang kedua adalah pihak yang wajib diberikan beban pembuktian, kemudian apa saja yang harus dibuktikan oleh para pihak, dan apa yang harus ditemukan oleh hakim atas pembuktian dari para pihak. Kemudian yang ketiga adalah alat bukti yang diutamakan dalam proses pembuktian persidangan petun.
Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 tentang jenis-jenis alat bukti memuat unsur-unsur yang harus diperlihatkan tanpa keraguan. Indoharto mengklaim bahwa segala bentuk alat bukti menurut aturan pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1985 ini mempunyai bobot yang sama. Hal ini mungkin menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan dalam bobot berbagai jenis bukti atau bahwa jenis bukti yang berbeda mempunyai bobot yang berbeda. Untuk selanjutnya, apabila relevan dengan pasal 107, hakim dalam menyelidiki, mengadili, dan menyelesaikan perselisihan mengenai tun dapat memilih alat bukti mana yang akan digunakan dalam menentukan bobot alat bukti yang diajukan sesuai dengan ayat 1 pasal 100 tadi. Untuk keperluan memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa tun, hakim mempunyai keleluasaan memilih alat bukti di antara alat bukti sebagaimana dimaksud dalam Pasal 100 ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan menilai kecukupannya. Alat bukti yang dihadirkan sebagai pembuktian di dalam persidangan termaktub pada pasal 107 ini dan penjelasannya. Kemudian yang terakhir, yang keempat adalah kekuatan pembuktian yang telah diajukan. Untuk selanjutnya, pendahuluan. Di sini saya akan membahas mengenai apa itu sengketa tata usaha negara. Sengketa tata usaha negara merupakan bentuk konflik yang terjadi antara warga negara dan pejabat atau badan pemerintahan. Konflik ini pada dasarnya muncul ketika terdapat keputusan administrasi negara yang dianggap merugikan hak-hak individual atau kelompok masyarakat. Kemudian karakteristik utama sengketa tun adalah adanya pertentangan antara kepentingan individual dengan kewenangan administrasi negara, di mana warga negara merasa haknya telah dilanggar melalui suatu keputusan resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pemerintah. Untuk yang selanjutnya adalah mengenai asas-asas fundamental pembuktian dalam sengketa tun. Yang pertama, ada asas pembuktian bebas, kemudian yang kedua adalah asas pembuktian sederhana, dan yang terakhir adalah asas akses keadilan. Untuk yang pertama, asas pembuktian bebas. Asas pembuktian bebas memberikan kewenangan penuh kepada hakim untuk menilai dan memaknai alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan. Hakim tidak terkait secara kaku pada format bukti formal atau protokol pembuktian konvensional. Hal ini memungkinkan hakim untuk mengeksplorasi berbagai jenis alat bukti yang relevan, baik yang bersifat tertulis, elektronik, maupun keterangan saksi guna mengungkap kebenaran material dari sengketa yang telah diperiksa. Kemudian yang kedua adalah asas pembuktian sederhana. Prinsip kesederhanaan dalam pembuktian bertujuan untuk menciptakan mekanisme hukum yang tidak berbelit-belit dan mudah dipahami. Asas ini dirancang untuk menghindari prosedur yang rumit yang dapat menghambat proses pencapaian keadilan. Melalui pendekatan sederhana, pemeriksaan alat bukti difokuskan pada substansi permasalahan, memudahkan para pihak dalam menghadirkan dan menjelaskan bukti-bukti yang mendukung dalil masing-masing. Untuk yang terakhir adalah asas akses keadilan. Asas akses keadilan merupakan pilar fundamental dalam sistem peradilan modern dalam konteks sengketa tun. Asas ini membuka seluas-luasnya pintu keadilan bagi setiap warga negara yang merasa hak-haknya dilanggar. Hal ini berarti mengurangi hambatan prosedural yang dapat menghalangi masyarakat untuk mendapatkan keadilan, seperti biaya perkara yang mahal, persyaratan administratif yang kompleks, atau keterbatasan pemahaman hukum. Untuk yang selanjutnya adalah spektrum alat bukti dalam sengketa tun. Di sini dibagi menjadi
tiga, yaitu yang pertama adalah dokumentasi resmi, kemudian yang kedua adalah keterangan saksi, kemudian yang ketiga adalah keterangan ahli. Untuk yang pertama, dokumentasi resmi. Dokumentasi resmi ini atau dokumen resmi menjadi tulang punggung pembuktian di dalam sengketa tun karena berisi mengenai keputusan tertulis, surat menyurat, kemudian dokumen administrasi lainnya yang memberikan jejak digital dalam proses pengambilan keputusan. Setiap dokumen akan dinilai autentitasnya, kesesuaiannya dengan prosedur hukum, dan dampaknya terhadap pihak yang berkepentingan. Untuk yang kedua adalah keterangan saksi. Kesaksian memiliki peran strategis dalam mengungkap kronologis dan konteks suatu keputusan administrasi. Saksi dapat berasal dari internal pemerintahan, seperti pejabat yang terlibat langsung dalam penerbitan keputusan maupun pihak eksternal yang memiliki pengetahuan komprehensif tentang permasalahan yang disengketakan. Untuk selanjutnya adalah keterangan ahli atau yang terakhir. Ahli memberikan perspektif teknis dan akademis dalam menilai suatu keputusan administrasi. Mereka menggunakan keahlian spesifik untuk menganalisis aspek hukum, prosedural, dan substantif dari sengketa, memberikan penilaian independen yang dapat memperkaya pemahaman hakim terhadap suatu perkara. Kemudian yang selanjutnya adalah dinamika beban pembuktian. Di sini ada dua. Yang pertama ada peran penggugat, yang kedua adalah tanggung jawab tergugat. Untuk yang pertama atau peran penggugat, di sini dijelaskan bahwa penggugat memikul tanggung jawab untuk membuktikan bahwa keputusan administrasi yang disengketakan benar-benar merugikan dirinya ataupun orang yang sedang mengalami hal itu. Mereka harus menghadirkan bukti yang konkret menunjukkan adanya pelanggaran hak, kesalahan prosedur, atau penyalahgunaan wewenang oleh pejabat tun. Untuk yang kedua adalah tanggung jawab tergugat. Pihak tergugat atau pejabat atau badan tun berkewajiban mempertanggungjawabkan setiap keputusan yang dikeluarkannya. Mereka harus mampu menunjukkan bahwa keputusan tersebut didasarkan pada peraturan perundang-undangan atau peraturan yang sedang berlaku pada saat ini, melalui prosedur yang benar dan tidak melampaui kewenangan yang dimiliki. Untuk yang selanjutnya adalah yang terakhir adalah kesimpulan. Di sini kesimpulannya akan membahas mengenai menegakkan keadilan administrasi. Kesimpulannya adalah asas pemeriksaan alat bukti dalam sengketa tun pada hakikatnya adalah upaya sistematis untuk mewujudkan keadilan administrasi. Sistem ini dirancang tidak hanya sekedar untuk menyelesaikan sengketa, melainkan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap sistem pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Proses pembuktian dalam sengketa tun bukan sekedar prosedur hukum, melainkan mekanisme fundamental untuk melindungi hak-hak warga negara dari potensi kesewenang-wenangan birokrasi. Setiap tahapan pemeriksaan alat bukti memiliki signifikansi tersendiri dalam menjaga keseimbangan antara kewenangan pemerintah dan hak individual. Terima kasih sebelumnya. Sekian pemaparan video yang dapat saya sampaikan. Ada kurang dan lebihnya, saya meminta maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.